Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah begitu banyak melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengaji kitab Bulughul Maram, masih melanjutkan di bab sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wali Abi Dawud, dan untuk riwayat Abi Dawud, summa qra', kemudian bacalah bi umil kitabi, dengan umil kitab, wabima, dan dengan sesuatu sya'a yang menghendaki Allah. Kalau di dalam pertemuan sebelumnya disebutkan, yaitu hadis sebelum ini, itu fa in kana ma'aka Qur'an faqra'u illa wa illa fahmadillah wa kabirhu wa halilhu. Dan jika Anda memiliki bacaan Al-Qur'an dalam artian menghafal Al-Qur'an, maka faqra'u, maka bacalah, tidak harus Al-Fatihah. Termasuk hadis yang pertama juga disebutkan tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah sesuatu yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Maksudnya yang kamu hafal, tidak harus Al-Fatihah. Akan tetapi di hadis Abi Dawud ini dijelaskan tsumma qra' bi umil kitab. Setelah kita bertakbir, kita disuruh, diperintahkan untuk tsumma qra' bi umil kitab, maka bacalah umul kitab. Sekali lagi, di jumhur ulama bersepakat bahwa membaca Al-Fatihah hukumnya wajib, karena nanti ada hadis-hadisnya. Akan tetapi sebagian tetap dengan dasar hadis-hadis yang sudah kemarin pertemuan sebelumnya kita bahas, bahwa tidak wajib. Karena apa? Karena di situ ada tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Di situ tidak disebutkan harus Al-Fatihah, tetapi boleh membaca Al-Qur'an yang dihafal. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, maka bacalah sesuatu yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Ada juga fa in kana ma'aka Qur'an faqra' wa ila fahmadillah wa kabirhu wa halilhu. Dan jika kamu memiliki hafalan Al-Quran, maka bacalah. Di situ tidak menyebut Al-Fatihah. Wa illa, bahkan, dan jika tidak punya hafalan, fahmadillah wa kabirhu wa halilhu, maka bertakbirlah, membaca takbir, membaca tahmid, alhamdulillah, membaca takbir yaitu Allahu Akbar, dan membaca halil yaitu la ilaha illallah, bertahlil. Jika tidak memiliki hafalan, artinya tidak harus membaca Al-Fatihah. Akan tetapi di hadisnya Abu Dawud ini, tsumma qra' bi umil Qur'an, kemudian bacalah umil Qur'an, tsumma qra' bi umil kitab, maka bacalah umil kitab. Yang dimaksud dengan umil kitab di sini adalah Al-Fatihah, karena nama lain dari Al-Fatihah adalah termasuk umul kitab. Dan juga mereka, para jumhur ulama, yang berpendapat bahwa Al-Fatihah dibaca wajib, dasarnya juga dasar, nanti ada dasar la sholata liman lam yaqra' bi umil Qur'an, atau dasar yang dipakai oleh orang yang tidak setuju terhadap yang menyatakan bahwa surat Al-Fatihah itu tidak wajib di dalam sholat, yaitu tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah sesuatu yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Al-Fatihah adalah sesuatu atau surat yang paling mudah, dan bahkan hampir semua orang Islam menghafal surat Al-Fatihah kecuali mu'alaf. Jadi itulah ikhtilaf di antara para ulama terkait dengan apakah wajib membaca Al-Fatihah atau tidak di dalam sholat.
Wali Ibni Hibban, dan untuk Ibni Hibban summa bima syi'ta, summa kemudian bima dengan sesuatu syi'ta yang menghendaki engkau. Artinya tidak harus surat Al-Fatihah. Jadi sekali lagi ini adalah ikhtilaf di antara ulama, tetapi jumhur ulama sepakat bahwa membaca Al-Fatihah adalah wajib. Wa an Abi Humaidin, dan dari Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu semoga meridhoi Allah ta'ala maha tinggi Allah, anhu dari Abi Humaid As-Sa'idi, qala berkata Abi Humaid As-Sa'idi, qala bersabda, ra'aitu mengetahui saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kabbara apabila bertakbir Nabi, ja'ala menjadikannya Nabi yadaihi kedua tangannya, khadwa yadaihi kedua telapaknya, khadwa mangkibaihi yaitu sejajar dengan pundaknya. Wa idza raka'a, dan apabila rukuk Nabi, amkana menekankan Nabi yadaihi kedua tangannya, min rukbatahi dari kedua lututnya, summa hadharu kemudian meluruskan Nabi, meratakan Nabi dhuhrahu akan punggungnya. Wa idza rafa'a, maka apabila mengangkat Nabi ra'sahu akan kepalanya, istawa menegakkan, meluruskan, hatta yaudah sehingga kembali, kullu faqorin setiap tulang punggungnya, makanahu akan tempatnya. Fa idza sajada, maka apabila sujud Nabi, wadu'a meletakkan Nabi yadahi kedua tangannya, ghairu muftarisin selain iftiros, wala qabidihima dan tidak pula menggenggam keduanya, wastaqbala dan menghadapkan Nabi bi'atrofi asobi'i rijlaihi dengan ujung-ujung jari jemari kedua kakinya, al-kiblata akan kiblat. Wa idza sajada, dan apabila sujud dan apabila duduk Nabi fi raq'ataini di dalam dua rakaat, jalasa ala rijlihi yaitu jalasa duduk Nabi ala rijli akan kakinya, al yusra yang kiri, wa nasoba dan menegakkan Nabi al yumna akan yang kanan. Wa idza jalasa, maka apabila duduk Nabi fi raqatil akhirati di dalam rakaat yang akhir, qaddama mendirikan Nabi rijlahu menegakkan Nabi, Kodama memajukan Nabi rijlahu akan kakinya Nabi, al yusro yang kiri, wa nasoba dan menegakkan atau mendirikan Nabi al ukhro yang lain, artinya yang kanan. Wa qa'ada dan duduk Nabi ala maq'adatihi atas tempat duduknya atau lantainya. Akhraja telah mengeluarkan wa akan hadis al Bukhari, Imam Bukhari. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa Nabi SAW apabila bertakbir ja'ala yadaihi khadwa mangkibaihi. Jadi Nabi SAW jika bertakbir maka menjadikan ja'ala yadaihi khadwa mangkibaihi, jadi sejajar dengan pundaknya, kedua tangannya sejajar, jadi ini sejajar dengan pundaknya. Allahu Akbar, baru sedekap. Fa idza raka'a amkana yadahi min rukbatahi, dan jika ruku Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan kakinya begini. Kakinya harus ditekan begini. Nah, ini kaki menekan lutut. Kakinya menekan lutut. Summa hadra dhahruhu, kemudian punggungnya harus lurus. Jadi ini kayak siku begini. Punggung harus lurus rata, bahkan di dalam suatu hadis dijelaskan seandainya punggung Nabi pada saat ruku kemudian dikasih gelas yang berisi air, maka gelas itu tidak akan tumpah karena saking ratanya. Wa idza rafa'a ra'sahu stawa hatta yauda kulla faqarin makanahu.
apabila i'tidal bangkit dari ruku, maka Nabi mengembalikan semua tulang-tulang kulla faqorin, sehingga meluruskan tulang-tulangnya, hatta yauda kulla faqorin makanahu, sehingga tulang belulang punggungnya kembali pada tempatnya semula. Itulah cara i'tidal Nabi. Jadi sekali lagi pada saat sujud ini ininya sama, rata punggungnya ini. Bahkan di dalam hadis diceritakan seandainya dikasih air yang dikasih gelas yang berisi air, maka tidak akan tumpah karena saking ratanya. Dan telapak tangannya memegang lutut, menekan. Kemudian ketika bangkit meluruskan tulang punggungnya sampai rata dan tulang belulangnya kembali ke tempat asal. Dan ini juga bisa dijadikan dasar bagi bagi ulama, bagi saudara-saudara kita yang setelah i'tidal kembali bersedekap. Faida sajada wa doa yadai ghairu muftarisin. Dan jika sujud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kedua tangannya ini tidak nempel di lantai, karena muftarisin ini artinya ini nempel di lantai. Kalau nempel di lantai ini seperti binatang yang bernama anjing. Cara sujudnya anjing. Jadi tidak boleh ini. Jadi telapak tangannya begini nempel di lantai, tetapi ininya nggak boleh ikut nempel, harus begini. Nah, seperti itu. Wala qabidihima, dan juga tidak menyempitkan, tidak begini. Kadang ada orang yang sujud begini, jadi ini jadi tumpuan, perutnya ditumpukan ke siku, itu juga tidak boleh, tetapi direnggangkan sedikit. Ini juga tidak boleh nempel istirus ini nempel ke lantai, tidak diperbolehkan. Jadi harus begini. Wastaqbala bi atrofi asobihi rijlaihi al-qiblata. Dan jari jemari kaki itu harus agak sedikit ditekuk supaya bisa menghadap ke kiblat. Seperti itu. Jadi sujudnya seperti itu. Dan apabila duduk tahiyat pertama atau rokaat yang kedua, maka Nabi namanya duduk iftiros, yaitu Nabi mendudukin kaki yang kiri kemudian menegakkan kaki yang kanan. Dan jika tahiyat akhir, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memajukan kaki yang kiri dan menegakkan yang kanan, kemudian pantat itu posisinya duduk di lantai atau di keramik. Nah, dari hadis ini juga mengakibatkan ikhtilaf di antara para ulama. Yang menjadi masalah adalah pada saat sholat yang rokaatnya adalah dua rokaat, sehingga pada rokaat yang kedua di situ tahiyat pada rokaat yang kedua dan sekaligus rokaat yang terakhir, seperti sholat subuh atau mungkin sholat sunat rawatib. Maka sebagian mayoritas ulama berpendapat bahwa pada saat sholatnya itu cuma 2 rakaat, maka pada saat tahiyat itu dihukumi tahiyatul akhir, yaitu rakaat yang terakhir, sehingga duduknya adalah duduk dengan cara kaki kiri dimajukan sedikit, kemudian pantatnya duduk di tempat duduknya yaitu di lantai, baru kaki kiri kanan ditegakkan.
Tetapi ada sebagian yang berdasarkan hadis ini, sebagian ulama berpendapat bahwa cara duduknya seperti sholat subuh atau sholat sunat rawatib adalah dengan cara duduk iftiros, yaitu dengan cara kita mendudukin kaki kiri kita kemudian menegakkan kaki kanan kita. Nah, kalau saya secara pribadi, karena di sini bahasanya adalah wa idza jalasa fi raqatil akhirah, dan jika duduk di rakaat yang terakhir, maka meskipun rakaatnya itu 2 rakaat, maka saya secara pribadi lebih cenderung menggunakan wa idza jalasa fi raqatil akhirah, yaitu mereka rakaat kedua itu termasuk kategori ke rakaat yang terakhir, maka cara duduknya adalah tahiyat akhir, yaitu dengan cara kita memajukan kaki kita, kaki kiri, kemudian kita duduk di lantai dan pantatnya duduk di lantai dan kaki kanannya ditegakkan. Jadi seperti itu kalau saya secara pribadi, dan termasuk jumhur ulama lebih sepakat bahwa pada saat tahiyatul akhir maka duduknya adalah duduk sholat terakhir, yaitu dengan cara memajukan kaki yang kiri, kemudian pantatnya duduk di lantai dan kaki kanannya ditegakkan, meskipun rokaatnya adalah 2 rokaat, seperti sholat subuh, sholat sunat rawatib, dan sholat sunat yang lainnya yang pada saat itu 2 rokaat salam. Artinya 2 rokaat dan sekaligus rokaat yang kedua dan sekaligus rokaat terakhir. Karena termasuk rokaat terakhir, maka dasarnya adalah mengikuti cara duduk sholat rokaat terakhir. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.